Pas udah selesai foto itu, awalnya nggak apa sih, kita ngelihat awal sekilas ini nggak ada apa-apa, ya udah saya post lah di sosial media. Kita post di sosial media. Setelah postan itu nggak lama, 15 menit kemudian ada yang komen, itu di belakang kepala siapa ya, dan foto itu masih ada. Masih ada foto itu. Foto itu masih ada. Pas kita cari dan kita lihat, kita zoom gitu, ternyata si sosok Hudson ini ada di dalam. Sampai sekarang di pabrik itu masih ada sering kejadian nggak sih mengenai Hudson atau Mbak Sur? Masih sering, Bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan melanjutkan kisah dari video sebelumnya. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Fadli. Fadli, apa kabar, Fad? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya. Fad, ini masih di tempat yang sama nih, dimana lu kemarin kan cerita di gudang pertanian ya? Ya betul. Ini tempatnya masih sama di daerah tersebut, tapi mungkin di bagian yang berbeda gitu. Di ruangan yang berbeda. Tapi masih satu area. Masih satu area dan masih satu PT. Nah, kalau kemarin kan lo itu bercerita tentang kisah dari sosok Mbak Sur ya. Nah, kali ini sosok mana lagi nih yang bakal lo angkat di area tersebut gitu? Untuk kali ini mau ngangkat sosok, tapi ini satu keluarga, Bang. Bukan cuma satu sosok, tapi satu keluarga. Jadi sebelum pabrik itu dibangun atau baru pabrik itu dibangun, di situ ada satu keluarga kecil, keluarga Belanda yang tinggal di area tersebut. Lalu si keluarga Belanda ini tinggal di situ, tapi masyarakat di situ tuh benci sama keluarga Belanda ini. Mereka satu keluarga habis dibantai sama warga pribumi. Gila. Dan akhirnya sosok dari satu keluarga ini gentayangan di area tersebut. Betul. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Fadli, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Fadli, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Di situ awalnya kan kita nyangkanya itu berenam, ini sosok Mbak Sur aja nih yang ada di wilayah tersebut, di daerah tersebut ya. Ternyata enggak. Dari awalnya kita udah sosok Mbak Sur aja satu ini menurut kita udah menyeramkan banget. Bahkan sampai teman juga sakit waktu itu. Salah satu teman saya ini iseng waktu ada pekerjaan malam waktu itu, suruh ngebalikin kunci gudang, datang ngobrol sama security. Jadi kan di situ ada security yang patroli ya. Security patroli ini dia nanya iseng, katanya, "Pak, di sini kalau malam sepi banget ya. Padahal kan di samping pabrik ini tuh ada kayak komplek gitu." Terus ditanya, terus kata Bapak security-nya ini, kita samarkan aja, kata Pak Agus ini. Pak Agus ini bilang katanya, di sini kalau udah di atas jam 7 malam memang sepi deh. Emang udah nggak ada aktivitas, biarpun ini tempat terbuka ya, maksudnya itu tempat umum yang orang sering datang gitu. Terus si teman saya bilang, "Pak, di sini serem juga ya." Security ini tuh negor teman saya ini, katanya, "Jangan ngomong kayak gitu. Nanti aja kita ngomongnya setelah pagi. Saya jaga dari malam sampai ke pagi. Kamu masuk pagi kan?" "Ya Pak, saya masuk pagi. Saya kesini cuma mau mulangin kunci. Katanya ada barang yang harus diambil sama pihak staf." Nah, setelah dari situ pulanglah teman saya. Nah, pas paginya ini
saya bingung, diajak sama teman saya yang semalam ngasih kunci ini buat ketemu bapak tadi. Bapak tadi itu ada di pos security. Jadi pos security ini ada 4 di area pintu masuk, terus di area bagian persawahan ada 1 gitu kayak gardu, terus ada lagi di area lapangan bola sama di belakang di samping pabrik di tengah-tengah. Jadi kan pabrik itu ada 4 petak ya, ada di tengah-tengah. Kebetulan si Bapak Agus ini ada di tengah-tengah di lapangan bola. Nah, lagi ada di lapangan bola, dia lagi nulis laporan. Datanglah teman saya ini. Datang ngomong gini, "Pak, ceritain lagi dong yang semalam. Kita semua berlima bingung, Bang." Maksudnya awalnya kan dia nggak bilang apa-apa kan kalau dia ada ngobrol semalam itu sama Pak Agus ini. Akhirnya kita bingung, kita lihat-lihatan. Terus saya tanya sama dia, "Emang sebelum ngobrolin apa?" "Enggak, semalam tuh mau ngobrolin di sini serem. Terus kata si bapak besok pagi aja, makanya gue pagi-pagi datang ke sini dulu mau nanyain itu." Si bapaknya nyuruh kita masuk tuh ke ruangan pos itu, suruh masuk. Terus si bapaknya bilang, "Mohon maaf Dek, sebenarnya ini erat kaitannya sama kisah dulu yang pernah terjadi di tempat ini. Cuman saya cuman ngasih sedikit aja tentang cerita dari tempat ini sebelumnya, sebelum dibangun dan setelah dibangun, baru sekitar 2 bulan setelah dibangun lah. Dulu katanya di tempat ini, di belakang itu ada rumah yang udah hampir roboh. Kamu pernah lihat nggak di belakang waktu masuk pabrik?" "Iya, saya lihat pas masuk pabrik tuh di bagian rumah ada kayak rumahnya gede 3 lantai, tapi bagian belakangnya tuh udah roboh karena udah termakan usia juga. Terus di sekeliling rumah itu kayak ada tanaman bunga kamboja, terus kepotong sama tembok gitu, tembok penghalang. Di belakang itu pemakaman TPU warga sekitar gitu. Terus diceritain, dulu di sini ada satu keluarga Belanda yang tinggal di sini. Jadi kita warga pribumi ini kesel sama si bapak ini, si orang Belanda ini, gara-gara kita dibikin kerja rodi katanya. Jadi setiap pengerjaan memanen padi ini, setiap pengerjaan itu dari awal sampai akhir kita cuma dibayar 1 gayung per orang. 1 gayung per orang. Dan gayungnya itu bukan gayung-gayung yang kayak modern sekarang ya, gayung yang dari batok kelapa. Oh, si berasnya iya, si berasnya itu cuman segitu. Sedangkan kita kerja itu dari segala macem, dari misalnya dari nanem, terus pokoknya dari awal sampai akhir itu kan bukan waktu sebentar. Tapi ketika dibayar pun cuman segitu. Terus dengan jawaban ketus si bapak bilang, "Kalian di sini budak saya." Si bapak bilang kayak gitu. Seketika warga ngelihat ke arah bapak itu, cuman nggak berani ngungkapin. Ternyata di balik itu warga ngerancanain sesuatu buat ngebales kejahatan apa yang udah dia buat. Akhirnya si bapak ini pulanglah ke rumahnya tuh. Pulang ke rumah, warga ini ngumpul di daerah yang sekarang jadi pabrik. Oke. Nggak jauh dari rumah beliau. Dia bilang gini, "Tolong nanti kumpul di sini ya setelah ba'da isya." Datanglah si warga itu pas ba'da isya. Pas datang ba'da isya, ternyata warga ada niat untuk menghabisi nyawa satu keluarga tersebut karena dengan alasan katanya sakit hati. Dan keluarga ini terisi dari bapaknya, ibunya, terus 2 kakak perempuan sama 1 anak kecil lah. Hitungannya tuh anak kecil yang berumur 7 tahun laki-laki. Berarti ada 5 nih? Iya, ada 5 keluarga. Terus 6 warga ini bingung. Di satu sisi kita cuman benci sama bapaknya. Tapi yang kita takutin, kalau misalnya si ibu ini laporan sama pihak Belanda, kita semua bakal dibuat mati. Akhirnya sebagian warga bilang, "Udah yuk, yang penting bapaknya dulu." Pas setelah masuk ke rumah, ternyata ada anjing penjaga. Anjing penjaga ngegonggong, tetap dipaksa masuk.
ngelihat si bapak sama si ibu ini udah bangun, akhirnya dihabisin lah mereka berdua. Dihabisin mereka berdua. Nggak berselang lama, dua kakak perempuan ini keluar juga dari kamar. Ternyata dihabisi juga, dan satu anaknya ini tidur tapi dikunci dari luar itu. Dikunci dari luar sama ayahnya ini karena ngelakuin satu hal katanya. Terus udah gitu, dengan kejadian itu yang bikin menurut saya mengenaskan banget sih ya ceritanya tuh. Mungkin itu balasan buat mereka. Dipisahkan antara kepala sama badan itu dipisahin 4 orang tuh. Si bapak ini, bapaknya, ibunya, dan kedua saudarinya ini, dan si kepalanya itu digantung di pagar depan rumah dia. Berikut pun anjingnya sama. Akhirnya dibantai juga. Dibantai juga. Karena kan awalnya berisik, dia paksa masuk ya mau nggak mau anjingnya dulu dieksekusi. Nah setelah dari situ warga nggak ada yang tahu kalau ada satu anak lagi yang masih tertinggal di rumah itu. Anak itu tertinggal itu sekitar 3 hari atau 3 sampai 4 hari. Pas tercium bau busuk baru warga ngecek ke dalam. Karena kan posisi udah 4 hari itu si kepalanya juga udah diplastikin dan udah dipindahin gitu, maksudnya udah dicopot. Tapi masih bau busuk. Ini apa ada darah ataupun ada bangkai yang tersisa? Ternyata pas dicek si anak Belanda ini yang umur 7 tahun ini meninggal karena emang terkunci di kamar selama 4 hari itu. Setelah dari situ si bapak alurnya dimajukan di tahun sekarang. Awalnya cerita itu dikiranya dongeng supaya menakut-nakuti orang sekitar supaya nggak ada perkumpulan di wilayah tersebut, katanya buat nakutin doang. Ternyata cerita itu nyata. Cerita itu nyata, kejadian 2002 atau 2003 katanya. Itu cerita dari security itu ya? Iya, dari security itu. Terus udah kayak gitu, banyak lah, makin kesini makin banyak, dan yang paling tersorot banget itu si bapak, 2 kakak perempuan, sama si anak laki-laki ini. Dan saya pun baru tahu kalau anak laki-laki ini namanya Hudson. Terus setelah tahu ternyata 4 makhluk ini yang booming, saya tanya juga, saya iseng juga sih awalnya ngomong kayak gini, si ibunya kemana ya? Tapi dengan keisengan itu ternyata ngundang mereka semua berempat ini, makhluk 4 ini datang semua. Setiap pekerjaan kita pasti datang. Pukul 8 kita masuklah ke pabrik. Dengan tanda tanya besar, kira-kira di mana sih 4 sosok ini adanya ya? Kan kita juga khawatir ya. Di satu sisi ngelihat Mbak Sur aja teman bisa sakit selama itu, apalagi nih dengan perwujudan manusia tanpa kepala gitu, bisa dibilang. Nggak ngomong. Ternyata ini awal mulanya dari teror yang dimulai dari 4 makhluk ini. Setelah 2 hari gitu, setelah 2 hari kita ngobrol sama si bapak, kita datang agak pagi dikarenakan ada upacara gitu, ada apel pagi menyambut Bapak Presiden Republik Indonesia di tahun tersebut. Tahun berapa? 2015. 2015 ini Bapak Presiden datang ke tempat kita sekalian beres-beres segala macem. Pas udah datang itu, kita pulang di hari besoknya kita tetap disuruh masuk pagi lagi. Sedangkan di situ kita tahu setelah kedatangan presiden ini, beliau ini, yang saya tahu itu tuh libur di kalender itu kalau nggak salah tanggal merah pertengahan bulan itu libur segala macem. Setelah beres dari situ kita bingung disuruh ngapain. Ternyata kita disuruh bersih-bersih. Disuruh bersih-bersih di area tempat kita PKL, di area gudang itu. Di area gudang, ternyata setelah saya tahu di gudang itu ada satu sosok. Mungkin kalau dari awal mereka semua cerita, dari pihak pabriknya cerita gitu, jangan kayak gini ya. Soalnya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kita masih ngikut lah ya, karena emang kita di situ kan juga magang PKL gitu.
Pas udah kayak gitu, ya udah dengan PD-nya udah dikasih kunci, kita beres-beres lah tuh karena emang ingin mempersingkat waktu. Kita mulai datang itu jam 5:30 pagi. Kondisi masih gelap. Pagi datang, kebetulan kita udah setuju kumpul di tempat security yang kemarin cerita di tengah-tengah lapangan bola itu. Datang, tapi bener-bener nggak ada orang sama sekali. Bahkan kita tadi ingat yang bapak security-nya bilang kalau bapak itu jaga dari malam sampai pagi ya. Cuma di situ posisi nggak ada siapa-siapa. Saya datang tuh bener-bener nggak ada siapa-siapa. Kita berenam itu lihat nggak ada siapa-siapa. Akhirnya kita coba ya udahlah jalan aja masuk, lagi juga udah dikasih kunci sama dikasih surat perintah gitu kan. Pas beres-beres sebelum dibuka ada timpukan dari dalam gudang itu. Pintu ditimpuk duar kenceng. Pas udah kenceng ada timpukan kayak gitu, saya kira awalnya teman saya bercanda karena emang teman saya lagi pegang jambu. Iya, jambu batu gitu kan. Duar kenceng banget. Tapi nggak, suaranya itu jelasnya emang bukan dari luar, jadi bukan dari lemparan dari belakang gitu kan. Biasanya kelihatan barangnya. Dilemparin dari dalam. Mungkin kalau bisa dibilang itu sambutan mereka kepada kita. Iya. Masuk segala macam, beres-beres, bagian depan udah. Nah, bagian tengah ini ada liku-liku kayak ada jalan kecil gitu kan. Jadi kita agak PR nunduk-nunduk jadi ngebersihinnya. Pas nunduk-nunduk ini, teman saya nyium bau bangke. Teman saya ini nyium bau bangke yang di bagian sebelah kiri. Bangkenya ini apa ya? Bisa dibilang baunya tuh bukan kayak bau bangke biasa. Kayak bau bangke yang udah ada belatungnya. Baunya tuh udah busuk, sebusuk-busuknya. Dia telusurin. Terus ada ketemu satu lorong, satu lorong kecil gitu. Pas dia nyalain flash kan nggak kelihatan, gelap ya. Itu si anak kecil yang sosok Hudson ini nongol depan muka dia. Tiba-tiba tuh. Bener-bener kan gelap posisi. Pas dia nyalain blitz, pas nyalain gitu ada muka dia. Dengan muka yang udah biru gitu. Yang bikin saya bingung dia nggak ngomong. Di posisi itu nggak ngomong. Karena alasan dia waktu pas keluar tuh takut kita semua ini parno. Makanya dia nggak ngomong. Cuman dia kelihatan banget keluar dari lorong itu keringetan, mukanya pucat. Ditanya kenapa? Nggak apa-apa, capek doang. Suruh duduk, kita beresin dulu semua. Nah iseng lah. Waktu kita udah ngeberesin semua, kita foto. Kita foto. Pas udah selesai foto itu, awalnya nggak kita ngelihat awal sekilas ini nggak ada apa-apa, ya udah. Saya post lah di sosial media, kita post di sosial media. Setelah postan itu, nggak lama 15 menit kemudian ada yang komen. Itu di belakang kepala siapa ya? Dan foto itu masih ada. Masih ada foto itu. Foto itu masih ada. Pas kita cari dan kita lihat, kita zoom gitu, ternyata si sosok Hudson ini ada di dalam foto itu. Tapi yang bikin saya heran, di awal ini nggak ada apa-apa loh, bener-bener nggak ada apa-apa. Mungkin apa karena kita ngelihatnya sekilas atau gimana, tapi bener-bener nggak ada. Pas setelah dari foto itu, pintu yang tadinya kebuka, pintu gudang yang depan ketutup. Temen yang kemarin sakit gara-gara Mbak Sur, kemasukan dia dari sosok Hudson ini. Kesurupan. Iya. Kesurupannya kayak gini, dia bilang kayak gini, saya memang orang Belanda, tapi saya nggak ada niat jahat sama kalian. Saya cuma pengen main sama kalian. Kalian jangan pergi ya. Dengan nada anak kecil, sedangkan posisi di situ saya tahu teman saya nada intonasinya tuh gede gitu kan, gede. Tapi suaranya bisa anak kecil itu loh. Anak kecil itu. Dan yang bikin saya kaget lagi, tiba-tiba si teman saya yang kesurupan ini nabrak pintu keluar gudang yang ketutup. Kenceng banget sampai berdarah ini. Nabrak sendiri itu. Bener, dia lari tiba-tiba. Udah beres ngomong dia lari kenceng, nabrak duar. Jatuh pingsan. Pas udah kayak gitu panik dong kita ngeliat dia berdarah-darah sini. Terus akhirnya kita setelah kejadian itu udah panik semua, kita bawa ke rumah sakit. Di bagian kepalanya di sini tuh sekitar 6 jahitan. 6 jahitan karena nabrak benda tajam. Kan kalau pintu pabrik kayak gitu kan biasanya teralis ya yang terbuat dari besi dan baja gitu kan. Orang tuanya datang ke tempat itu buat mastiin apa bener kecelakaan kerja ataupun memang disengaja sama kita. Kebetulan di situ ada CCTV, tapi bukan CCTV yang di dalam ya, tapi CCTV ini yang nyorot dari luar ke pintu masuk. Di detik itu posisi pintu kebuka.
Di jam tersebut kan kita masih ingat tuh jamnya sekitar jam 12 lewat 15 lewat segitu. Kita ngeliat pintu itu kebuka, nggak ada ketutup sama sekali. Siang itu ya? Siang. Kita ngeliatnya kebuka di layar CCTV itu. Tapi saya ngeliat banget itu pintu ketutup, makanya dia bisa berdarah kayak gitu kan. Kita berargumen lah sama ibunya. Bu, bener-bener ketutup gini. Terus ibunya nyangkalnya kita nganiaya anak dia. Dia aniaya anak dia sampai ada luka kayak gitu. Dan udah kayak gitu, nggak lama salah satu teman saya yang lagi diomelin ini, kita bilang lah si yang kemarin sempat sobek itu, panggillah Iwan namanya ya. Terus teman kita ini sisa berlima, saya, Rizky, ini nama sudah saya samarkan semua. Saya, Rizky, Wawan, Fahmi sama satu lagi Baam. Nah, si Fahmi ini kemasukan. Terus sambil duduk kayak gini, itu kerjaan saya. Saya bingung kenapa kita ngelihat semua ini, dia tuh orang Belanda tapi ngomongin bahasa Jawa. Medok banget bahasa Jawanya. Mungkin apa ya, dia udah lama di daerah Jawa Barat mungkin ya. Bisa jadi kan kalau perbatasan tempat tersebut tuh antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Tuh di daerah perbatasan. Jadi dia udah medok banget bahasa Jawanya. Seketika si ibu duduk lemes, nyangka dia bohong. Dan ketika si ibu ini nyangka si teman saya ini Fahmi bohong, tiba-tiba matanya yang hitam, si kornea mata hilang putih semua. Setelah si Fahmi ini matanya jadi putih semua, si ibunya shock, ternyata benar kesurupan. Terus si anak kecil ini bilang, saya nggak mengganggu kalian, saya cuma mau ngajak main anak ibu, katanya gitu, dengan logat Jawa yang medok gitu. Terus udah beres kayak gitu, duduk, saya minta tolong, jangan ganggu anak saya lagi, tolong bang. Setelah dari situ, nggak ada angin, nggak ada hujan, udah keluar sendiri si Hudson ini. Nggak sempet diobatin atau apa? Nggak, dia keluar sendiri, benar-benar keluar sendiri. Udah keluar kayak gitu, jatuh teman saya, si Fahmi ini. Pas gitu sadar-sadar, dia ngerasa katanya di belakang dia tuh lagi ada yang meluk cewek katanya. Ada sosok yang meluk cewek. Terus setelah dipeluk kayak gitu, udah hilang kesadaran. Katanya gelap aja gitu. Tadi kan sempet di CCTV itu kan ternyata pintunya kan terbuka, nggak tertutup. Tapi kan ada insiden di mana si Iwan kan lari dan kepentok kepalanya itu di pintu ya. Nah itu tapi kalau di CCTV gimana? Si Iwan itu posisi gimana? Nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang lari atau apa. Itu bener-bener kebuka aja gitu polos. Dengan detik, dan kan kalau CCTV ada jam sama detik kayak gitu. Kita tungguin 15 menit, maksudnya kan kita udah tahu nih menit sekian. Kita tungguin, ya pintunya normal-normal aja. Dan nggak ada insiden si Iwan? Nggak ada insiden kejadian si Iwan ini nabrak pintu, itu nggak ada. Nah tapi di CCTV itu juga ada gak rekaman lo ngebopong si Iwan pada saat Iwan ini habis kena insiden? Jadi yang bikin kita heran dari situ, mungkin kalau misalnya kejadian Iwan nabrak nggak kerekam, ya mungkin ada yang lewat apa gimana ya. Cuman pas ngebopongnya bener-bener nggak ada. Sedangkan darah si Iwan aja tuh netes-netes. Itu nggak ada tuh? Itu nggak ada sama sekali. Itu nggak ada. Entah itu kita orang sekitar sih bilang katanya kita lagi dibawa di dimensi mereka ya mungkin. Setelah 3 hari kemudian, ternyata saya sendiri ngalamin hal yang sama seperti Iwan gitu. Bedanya kalau saya lagi posisi lagi bener-bener banyak pegawai. Jadi banyak pekerja gitu. Saya lagi kalau nggak salah lagi beres-beres padi yang berceceran di tanah gitu kan, lagi saya apa. Seketika kayak ada angin nabrak di belakang badan saya. Kayak ada angin, adem banget apaan. Nah pas udah dari situ ya udah nggak inget apa-apa. Udah seketika nggak sadar, nggak inget apa-apa. Tapi pas posisi bangun saya lagi di bawah pohon. Yang saya ngerasa nih bangun, saya ini lagi di bawah pohon. Tapi saya ngelihat kejadian beberapa tahun silam, waktu pas tragedi pembunuhan itu. Yang saya lihat sih ada segerombolan warga
lagi diomelin sama satu orang, entah ini walau alam ya ini bener atau enggak, cuman kita ngerasanya kita ada di kejadian tersebut, sadar di bawah pohon, bangun dengan kondisi badan yang sama gitu, dengan kondisi pakaian segala macam. Kita coba berusaha mendekat, nggak bisa mendekat gitu, pengen ngelihat ada apa sih ribut-ribut. Tapi yang saya dengar dari sekilas itu ada omongan gini, kamu manusia paling paling hina di muka bumi ini, kalian warga pribumi. Dari si sosok iya, dari ada satu orang, mungkin itu bener atau enggak sosok si bapak ini, tapi saya dengar dengan kata-kata kayak gitu, jadi si bapak ini tuh bilang kalau warga pribumi itu adalah budak mereka. Budak dia ngomongnya bukan Belanda tapi Blondo. Kita juga nggak tahu maksudnya apa. Yang saya tangkap sih maksudnya kita ini budak orang Belanda. Setelah dari kejadian itu kita nggak bisa ngedeket. Saya dengar teman saya manggil salah satu teman saya ini. Saya nggak tahu siapa yang teriak, cuman dia manggil nama saya. Weh, sadar. Pas udah kayak gitu, saya ngedengar suara itu makin lama makin jelas di kuping. Ternyata saya sadar beneran. Pas sadar beneran, saya lagi di atas toren air. Hah? Dengan luka darah gitu banyak. Mungkin bekas lukanya masih ada sampai sekarang. Katanya orang bilang saya naik tangga, cuman bukan kayak orang normal naik normal gitu. Saya lari di pinggiran ininya loh, kan tangga suka ada pegangannya kan. Saya lari dari situ. Yang orang lihat cerita ke saya tuh, saya lari kayak gitu. Pas di atas tower, saya awalnya nggak ngira darah, saya ngiranya keringat. Wah, dia udah di atas ini, keringetan juga kali. Pas begini kan kita kayak ada baju buat khusus ruangan gitu kan. Pas begini merah semua. Dan dari itu saya baru netes. Jadi banyak tuh ya? Banyak banget. Dan saya itu kena 4 jahitan. Berdarahnya kenapa itu? Makanya dari pas dipindahin keluar, ternyata saya ngalamin hal yang sama seperti si Iwan ini. Iwan kan posisi itu belum masuk juga, karena masih di rumah sakit kan, belum masuk. Saya ngalamin kejadian itu. Cuman yang bikin bedanya, Iwan setelah digotong ya udah diem. Kalau saya enggak, ternyata saya masih kesurupan. Dengan sampai naik ke atas toren air gitu. Pas udah kayak gitu, saya ngerasa badan ngambang. Aja gitu. Turun aja nggak kerasa. Turun nggak kerasa, turun ke bawah tangga. Pas udah kayak gitu langsung ambruk, jatuh. Badan udah nggak bisa, kaki kayak udah nggak bisa gerak. Itu rasanya kesurupan. Iya, mati rasa gitu, ngerasain mati rasa. Tadi itu masuk rumah sakit. Kebetulan waktu di rumah sakit ini kamar saya sebelah-sebelahan sama kamar Iwan ini. Setelah kejadian itu nyokap ngobrol lah sama ibunya Iwan tentang kejadian dari PT itu kan. Terus ternyata si Iwan ini setiap pulang itu sering ngantongin bunga melati. Entah itu maksudnya apa. Tapi pengakuan si ibu itu setiap dia nyuci baju pasti ada bunga melati di saku depannya Iwan. Entah itu bekas apa ataupun Iwan niatnya apa ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi waktu ditanya ke Iwan nggak tahu, nggak ngerasa ngambil juga. Tapi ada itu, buktinya pun ada waktu itu. Setelah dari situ kita nggak masuk sama Iwan ini seminggu gitu. Jadi Iwan setelah seminggu masuk, kan kita berselang 3 hari ya, kita masih ada 3 hari di rumah sakit. Kata si teman-teman saya ini, si Pami dan kawan-kawan ini yang masih stay di situ, gangguan makin ekstrim gitu. Dan gangguan makin ekstrim. Kita lagi nyusun lagi nyusun jurnal buat di bagian itu, di bagian gudang itu. Jurnalnya coret-coret dong. Terus tinta di pulpen tuh pada jatuh-jatuhan gitu. Tintanya pada ambrak-ambrakan. Dan sambil saya ngecek itu, ternyata di bagian ada salah satu kertas kecil gitu, kayak kertas buku diary gitu. Ternyata si sosok Hudson ini suka sama saya sama Iwan.
dia minta ketika kita nggak datang, dia nanyain kita berdua. Oke. Sosok Hasan ini. Buat ngajak main mungkin. Iya, ngajak main. Dengan kalimat cuman 2 kalimat. Yuk main. Yuk main. Ada kalimat kayak gitu. So dari situ kita udah minta tuh sama pihak kepala bagian supaya, Pak saya mau pindah, saya nggak kuat. Saya mau pindah nggak kuat. Saya mau lihat kinerja kamu gimana di sini. Ini kan belum beres nih. Saya daripada harus maksain di sini Pak, saya lebih baik keluar. Kita semua kompak. Kalau emang misalnya nggak dipindahin di bagian dari bagian ini, kita semua berhenti PKL. Nah, situ kita mau cari tempat PKL yang lain aja. Akhirnya di-approve, di pabrik yang di belakang ini sudah beres semua 4-4-nya. Sekarang kita pindah ke bagian tengah. Bagian tengah ini kita ke bagian sore. Sore sampai dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kita ke bagian di jam itu. Di 1 minggu awal sih fine-fine aja, nggak ada masalah atau nggak ada tragedi apa gitu. Di 1 minggu setelahnya, saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri. Saya ngelihat 2 perempuan terbang tanpa kepala, itu nempel perempuannya, lagi gandengan. Saya lagi mau beli makan, posisi lagi break jam 8 itu ya, jam 8 lagi break. Saya ngelihat dia kan, kita kan pohon gede-gede tuh ya, pohon-pohon beringin gitu gede-gede banget. Saya ngelihat itu perempuan awalnya ngira karung digantung, terus ngedenger dia ngedesis kayak gitu. Pas saya nengok ke atas, itu perempuan terbang berdua nempel. Orangnya tuh kayak orang ngerangkul lagi. Anjir. Tanpa kepala, nggak ada kepalanya. Saya nggak ngeliat kepalanya, dari bawah tuh nggak kelihatan kepalanya. Nabrak gak? Enggak, posisi di situ dia terbang kan, jarak pohon ke pohon satu ke pohon yang lain itu nggak terlalu jauh ya. Saya benar-benar ngelihat dia pelan terbangnya. Kan kalau yang biasa orang bilang katanya cepet, ini nggak pelan. Saya benar-benar ngeliatin dari pohon A sampai pohon B itu, saya liatin sampai kayak gitu, benar-benar jelas banget. Tapi lurus tuh dia. Lurus ke arah mana itu? Jadi bisa dibilang dari luar ke dalam jatuhnya. Dari luar pabrik ke dalam pabrik. Mungkin kalau gambarannya gitu ya. Iya, rute lurusnya. Saya ngelihat itu ya, kalau bisa bilang 10 detik dia terbang lama. Epic cuy. Gak nabrak tuh ya? Nggak nabrak. Gak ada mata tuh, gak ada pala. Iya, nggak ada pala lagi. Serem banget. Setelah ngelihat kayak gitu, cuman anehnya nggak bikin takut. Bener-bener diliatin aja dah. Kita liatin gitu. Udah beres. Udah kayak gitu. Udah lanjut beli makan. Nggak ada rasa takut atau apa. Sosoknya itu pakai pakaian apa nih? Perempuan putih lusuh gitu kan, putih lusuh. Cuman saya nggak ngelihat kakinya. Cuman yang jelas dia emang bener-bener nggak ada pala, kayak kain diterbang gitu. Cuman ada tangannya begini. Setelah dari situ ya udah kita ngerasa biasa aja, dan yang bikin bingung itu kita nggak ada ngerasain takut. Biasanya kan kalau ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu takut kan ya. Ini nggak benar-benar kita liatin. Karena kita mikirnya pertama masih sore, dan kedua aneh. Kedua tuh aneh karena nggak biasanya ada makhluk yang gandengan gitu. Iya. Tapi yang bikin makin tambah, kalau sekarang suruh ngeliat lagi mungkin takut ya. Nggak ada kepalanya, bener-bener nggak ada kepala. Tapi ada lekukan pas bagian kepala leher gitu. Pas udah selesai dari beli makan, saya nggak cerita. Saya nggak cerita tuh, nggak cerita itu dengan alasan ya sama seperti yang lain sebelumnya, takut yang lain parno. Saya kira saya doang. Ternyata kita berenam dilihat-liatin dengan wujud yang sama, dengan tempat yang sama, dan dengan niat yang sama mau beli makan. Gimana tuh cerita itu? Salah satu teman saya ini, si Fahmi ini, cerita sama Iwan, ngobrol berdua. Dia lagi ngerokok gitu kan, lagi ngerokok di area merokok. Akhirnya setelah dari situ, saya udah beres kerjaan, akhirnya saya nyusul mereka buat ngerokok juga. Nah, pas sebelum saya nyampe ke tempat mereka ngumpul, saya dengar si Fahmi ini bilang, kemarin gua ngeliat sosok sama yang apa yang saya lihat gitu. Cewek berdua gandengan di pohon ini ke pohon ini. Si Iwan makin negesin,
oh iya gue juga lihat. Lu kejadiannya kapan? Jadi kita ini berselang 2 hari. Misalnya di hari Senin saya, di hari Rabunya entah siapa, entah Fahmi atau Iwan gitu kan. Iya. Beres dari situ, saya tanya tuh, lu ngeliat apaan sih? Oh enggak ngeliat apa-apaan. Gua barusan denger lu ngomong masalah 2 cewek yang di pohon ini sama pohon ini kan. Iya, gue juga ngalamin, cuman jangan cerita di sini. Kalau mau nanti di rumah gitu. Setelah dari situ, saya kira bertiga doang nih. Ternyata 3 rekan saya yang lainnya ini sama dengan kejadian yang sama, dengan pohon yang sama, dan dengan niat yang sama mau beli makan. Ngelihat sosok 2 itu. Ngelihat sosok 2 itu. Ditanya takut nggak? Enggak. Mereka juga sama. Ya biasa aja diliatin malah. Dari terbang dari sini ke ini. Terus udah kayak gitu. Datang bapak-bapak. Masih di malam yang sama, datang bapak-bapak. Kita nanya apa yang kita omongin tadi. Terus pas kita nengok dengan dengar suara bapak-bapak lewat, saya nengok, pas kita semua bertiga-tiga nengok ke arah belakang, ternyata kita baru pertama kali ngeliat sosok si bapak Belanda itu. Tapi dengan apa yang kita lihat, si bapak-bapak ini nenteng kepalanya di ketek. Itu kalian bertiga ngeliat tuh sosok bapak itu? Betul, ngelihatnya pas banget. Kita nengok nih udah kayak di film-film kali. Nengoknya bareng-bareng, bener-bener bareng. Kita nengok sekaligus pas kita ngeliat sosok bener-bener nggak nempel di tanah itu kaki. Dengan pakaian lusuh, cuman dia pakaiannya kayak semi batik gitu. Kayak semi batik gitu. Entah itu batik ataupun baju tentara ya, kayak loreng-loreng gitu. Pakai celana kayak grey gitu, berwarna grey agak gelap gitu. Begini dengan posisi yang begini. Ini kepalanya. Tapi dia ngomong dari sini. Bukan dari sini, dia ngomong dari sini. Dengan ngeliat perwujudan kayak gitu, takut, pengen lari, cuman nggak bisa. Seolah-olah tuh udah, gua harus ngeliat lu gitu. Iya. Gua harus ngeliat lu, dan lu pun harus ngeliat gua. Ngomong apa dia? Kalian ngomongin apa sih? Ternyata kenapa kemarin bapak security-nya bilang jangan ngomongin itu malam? Ternyata ini yang dilarang. Wah, iya benar. Ini nih jawabannya ya. Ini jawabannya yang apa yang dilarang. Kenapa gitu? Itu lama banget. Mungkin kalau itu nggak sadar atau gimana, tiba-tiba ada yang narik di belakang. Ayo lari. Pas udah kayak gitu, si 2 security yang patroli ini ajak kita lari. Baru dari situ kita bisa lari. Sebelumnya enggak, udah kita duduk dengan posisi yang masih pada begini semua. Ngelihat ke itu. Berarti si security ini juga ngelihat, iya. Ternyata sekarang saya ngalamin sendiri. Itu terjadi. Lama ya. Bahkan sampai security datang aja, itu masih ada. Setelah ditarik sama security itu, bener-bener udah bisa jalan, udah bisa gerak, bener-bener lari, selari-larinya. Bahkan security yang bawa motor aja kebalap sama saya lari. Saking paniknya, bener-bener panik banget. Panik. Udah kayak gitu, saya mau nanya pas udah kejadian itu mau nanya sama security, ditutup mulut saya langsung, tek, ditutup gitu. Pas udah ditutup, jangan ceritain, takutnya dia yang kesini lagi. Iya. Jangan motor. Palanya taruh sini. Yang megang palanya tangan kanan yang ngegas gimana? Random banget, bom. Kita semua sepakat buat jangan cerita sama 3 orang teman kita nih yang ada di gudang. Iya. Ya kita coba berusaha nggak inilah ya, biasa aja. Tapi dengan catatan, kita tadi datang ke gudang yang dekat tempat ngerokok itu, yang kita takutin si sosok ini masih ada. Itu yang kita takutin. Ini gimana ya, Bang? Udah, kalian semua diem di sini, biar saya yang ke sana jemput teman-teman kalian bertiga.
Akhirnya satu security ngejemput teman saya yang bertiga itu, sekalian ngambil barang-barang kan, segala macam. Setelah dari situ nggak ada ucapan apa-apa. Terus cuman teman saya bilang, kok tumben dijemput ya pakai motor? Biasanya enggak. Enggak, tadi teman-teman kalian abis bantuin saya di depan beres-beres. Jadi dia kecapean, minta kalian dijemput. Oh yaudah kayak gitu. Tapi dengan ekspresi kita bertiga dengan muka yang benar-benar panik gitu, panik ya kan, pucat, udah kayak gitu. Ada satu teman saya udah tahu apa yang kita lihat itu. Sebenarnya dia tahu karena kan kebetulan si ruang rokok ini sama gudang yang kita kerjakan malam itu, dia ada jendelanya. Ternyata teman saya ini satu si Bam ini ternyata dia ngelihat dari jendela. Jadi ada jendela tuh, dia ngelihat. Cuman dia nggak berani ngebantuin kita. Si Bam ini bilang, kita ini bertiga lagi digelendotin sama satu sosok hitam gede, bertiga nih. Kenapa kita terpaku? Dia nanya, saya kan nanya, kenapa lu nggak bantuin? Gue di situ nggak bisa gerak. Gimana mau bisa gerak? Kalian aja bertiga. Ada yang nimpahin dari atas sosok hitam. Kita mikir, oh iya kita nggak bisa gerak ya di posisi itu. Oh gara-gara itu mungkin. Pas udah kayak gitu, kan ini menjelang 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir kita pengerjaan, dan menurut saya sih di sini yang paling benar-benar nggak bisa dilupain sampai sekarang. Di 1 bulan terakhir ini, setelah pengerjaan yang di pabrik tengah, sekarang kita pindah ke pabrik paling depan. Biasanya pabrik depan ini staff, terus investor segala macam ada di pabrik itu. Dan di belakang pabrik itu ada gudang traktor. Gudang traktor ini kebetulan cuman, jadi kalau misalnya kita buka pintu belakang, pintu gudang traktor tuh kelihatan. Itu kan. Udah berjalan 1 hari lebih gitu kan. Misalnya kita di hari Selasa, di malam Kamisnya tuh kita ngalamin hal yang aneh. Setiap habis sholat maghrib, maksudnya ba'da maghrib, itu nggak tahu kenapa semua traktor di dalam gudang itu kita ngedengernya nyala semua dengan suara yang bising. Dan di situ bukan cuman saya, bukan cuman teman-teman, cuman security juga sering banget ngalamin. Sedangkan orang-orang office itu kan pulang jam 4, jam 5 ya. Jadi kita benar-benar ngalamin. Berikut sama guru pembimbing kita, guru pembimbing maksudnya dari perusahaan ini. Ngedenger, cuman herannya ini guru pembimbing bilang udah pura-pura nggak denger aja, udah nggak pura-pura nggak denger aja, udah nggak pura-pura nggak denger. Akhirnya kita coba hiraukan, tapi yang namanya bising ketika kita lagi sholat itu nggak enak. Maksudnya kita lagi ngelaksanain sholat tapi bising gitu, suara-suara traktor kayak gitu, oh itu nggak enak. Sering keganggu lagi sholat udah kayak gitu, itu makin kenceng bang. Makin kenceng, tapi yang bikin herannya lagi kondisi lampu mati. Biasanya kan itu lampu gudang ini nyala terus kan, karena kan barang-barang berharga gitu. Tiba-tiba lampunya mati dari dalam gitu. Tapi ngelihat kayak ada sekelibatan cahaya gitu, kayak ada sekelibatan kayak senter dilewatin gitu. Di dalam apa orang lagi manasin? Yang saya pikir gitu doang, apa orang? Pas kita coba ngintip, nggak kelihatan kan tuh lubangnya, nggak bener-bener nggak sampai ke dalam lah gitu. Setelah dari situ kita coba beranikan diri bang, kita ini ngeyel, kita berenam nih ngeyel buat coba bener-bener maksain masuk. Gimana caranya? Kita cari cara segala macam. Kita minta tolong sama bagian yang megang kunci pun. Orang yang megang kunci bilang kuncinya bukan di saya, dia biasanya kalau kunci ini dikasih sama petani langsung. Jadi kalau petani mau pakai traktor, baru diambil dari gudang gitu. Ternyata pintu belakang pabrik ini bukan apa yang kita omongin tadi, bukan pintu belakang tapi pintu samping. Pintu belakangnya ada lagi bang. Ternyata si pintu belakang ini engselnya udah rusak, bisa kebuka, cuman dia ketutup karena diganjel. Akhirnya kita dobrak segala macam.
Yang bikin saya bingung satu, saya ngelihat waktu pertama kali buka, pas pertama kali buka, saya ngelihat kayak mata di kegelapan kan terangan ya kalau mata ya. Itu seketika ngelihat ke saya semua. Benar-benar ngelihat ke saya semua itu, kalau bisa bilang ribuan kali itu mata. Ngelihat ke saya semua. Kan karena emang saya yang orang yang ngedobrak gitu. Ngelihat ke saya semua dengan mata yang sinis gitu merah, terus bagian hitam-hitamnya gitu agak pucat. Pas saya nyalain flash, nggak ada siapa-siapa. Terus dari dalam ada yang bilang, kamu mau ngapain? Kamu mau nyari saya lagi? Terus ketika lari, nggak pakai banyak ngomong, lari. Nggak jadi tuh ya? Nggak jadi. Yang awalnya kita mau ngecek kenapa ini tiba-tiba gelap, gak dengar suara kayak gitu. Ternyata teman saya yang di depan juga dengar apa yang diomongin di dalam. Ternyata ada masanya ini dibuka. Tapi malam dibukanya. Jadi ada kan pasca panen itu ada yang namanya pembersihan area persawahan ya. Jadi ketika subuh itu traktor udah siap, udah ready. Makanya dari malam kita persiapkan segala macam untuk sekitar 25.000 hektar lahan. Pas udah lagi dipersiapkan kayak gini, kita kebagian bang. Kita kebagian buat pegang kunci kali ini. Pas kebagian pegang kunci buat ngecek segala macam. Pas saya pertama kali buka, tiba-tiba pas pintu pertama ini dibuka, itu satu keluarga, saya ngeliat satu keluarga Belondo itu ada semua di situ, kecuali si ibu. Kecuali si ibu. Si ibu. Saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri si bapak dengan pose yang sama di sini. Terus si dua anak perempuannya dengan posisi begini. Dan saya bener-bener baru pertama kali ngeliat Hudson full ngeliat dia. Putih, rambutnya pirang semua. Tapi yang paling pirang ini si Hudson ini. Dan ternyata si Hudson ini bukan korban terkunci. Tapi si bapaknya ini mau mengorbankan si Hudson. Jadi kayak pesugihan-pesugihan gitulah. Cuman nggak tahu pesugihan dari pihak Belanda apa gimana. Cuman yang jelas dia ngonciin anaknya itu emang dengan niat mau ngebunuh si Hudson ini. Oh, ini lu tahu dari mana? Kita sendiri berenam ngedenger sendiri si Hudson bilang. Oh, pada saat lu ngeliat bener, kita pas buka begini, kita sempat tatap-tatapan sama makhluk itu. Seketika pada jatuh roboh semua duduk. Saya cuma mau ngomong, sebenarnya saya sama ayah ini memang mau dibunuh. Ternyata si Hudson ini di bagian kakinya ada kecacatan, bang. Kenapa si orang tuanya ini mau membinasakan si Hudson? Karena emang mereka satu keluarga malu punya anak yang cacat. Kakinya itu kenapa cuy? Jadi kakinya tuh emang kayaknya bawaan lahir ya. Jadi kakinya kecil banget. Bahkan bisa dibilang paha itu cuman segede tangan, ukuran tangan itu kecil banget kakinya. Segini, cuman segini dong tinggi. Itu kita bener-bener ngelihat si Hudson ini ngomong, tapi dengan mulut yang diem, tapi kita dengar suara dia ngomong. Setelah kita tahu, ternyata si Hudson ini cuma minta untuk didoakan. Minta untuk didoakan, dan si Hudson bilang, maafin ayah kalau selama masa hidup ayah bikin kalian warga pribumi merasa tertekan atau gimana. Dan saya Hudson, dia ngomongnya langsung Hudson ya. Hudson cuman bilang jangan sampai ada kemusyrikan di sini ya. Alasannya bapaknya ini sering muncul karena dulu katanya di tempat itu sering dijadiin tempat kayak nyembah pohon-pohon gede gitu. Oh, okay. Kan banyak pohon gede tuh. Iya. Jadi kayak ada tempat yang buat nyembah pohon. Makanya di area tersebut setiap jam 8 malam udah sepi. Jam 7, jam 8 tuh udah sepi. Alasannya karena itu. Dan kedua, ayah belum tenang di sana. Katanya si bagian tubuh ayah ini ada yang belum dikembalikan. Kenapa dia masih ada di tempat tersebut?
Apa yang belum dikembalikan? Sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan kita semua. Dengan si Hudson bilang itu, seketika ayahnya nggak ada ngilang. Kayak tiba-tiba jadi asap terus ngilang. Cuman si kakaknya ini nggak ngilang. Terus Hudson bilang, terima kasih ya, udah ngajak Hudson main, udah mendoakan Hudson segala macam. Iya deh, lain kali Hudson nggak mau ngeganggu orang-orangnya lagi kerja. Hudson nggak mau makan korban jiwa lagi. Ternyata yang sering makan korban jiwa itu si Hudson. Oh, mungkin karena keisengannya ya. Waktu tragedi, kalau nggak salah sih, saya sempat nanya tergilingnya pegawai itu gara-gara apa? Gara-gara katanya Hudson ngajak main, cuman posisinya si Hudson ini ngajak main. Yang Mbak Sur atau bukan? Ya, kita tarik yang ke Mbak Sur ini. Saya kira kan Mbak Sur awalnya. Kita kira semua Mbak Sur. Ternyata si Hudson yang ngajak main. Hudson lagi ngajak main. Kebetulan si ibunya lagi nuangin padi itu buat digiling. Si Hudson tuh ada di belakang dia. Nepok ini dia. Si ibunya kaget masuk ke dalam. Oh, gitu jawabannya. Itu jawaban yang selama puluhan tahun nggak terungkap itu. Di situ keungkap. Iya, mungkin kalau bisa dibilang Mbak Suri ini menampakkan diri karena belum sempurna dan dia mau menjelaskan kalau bukan dia pelakunya. Oh, dan setelah dari situ kita tahu, kita semua bilang nggak apa-apa, mungkin ini udah takdir Tuhan buat berkehendak kayak gini. Cuman kita minta tolong jangan ganggu kita semua dan ganggu pekerja lagi. Gitu. Kalian semua udah tenanglah di sana. Terus dari situ dia Hudson cuma bilang, makasih ya. Kalau misalnya mau kangen sama aku ada di rumah belakang. Dia ada di rumah yang rubuh itu, di kamar paling depan. Yang terbengkalai itu ya? Iya. Okay. Setelah kejadian sudah ketahuan semua, guru yang ngajarin kita selama PKL kecelakaan, meninggal di tempat yang di depan pabrik ini. Oh, tapi kecelakaan. Maksudnya itu benar-benar berkendara gitu ya? Iya, berkendara, dia benar-benar meninggal di depan pabrik tuh. Soalnya dari awal-awal juga emang orang yang paling baik dan orang yang paling terbuka itu beliau. Selama kita magang di situ. Beliau ini kayak apa sih? Translator kita lah ke pihak kantor gitu. Dia berani ngungkapin kayak misalnya kejadian-kejadian yang sebelumnya juga, maksudnya menegaskan gitu. Setelah dari situ, mungkin entah itu emang ajal apa gimana ya. Cuman menurut saya ini masih ada sangkut pautnya sama sebenarnya saya membahayakan diri saya ketika cerita kayak gini. Tapi sampai sekarang di pabrik itu masih ada sering kejadian nggak sih mengenai Hudson atau Mbak Sur gitu? Masih sering, Bang. Bahkan yang terakhir itu waktu podcast pertama tuh. Setelahnya ada yang nge-DM saya, Bang, kejadiannya saya lagi alamin, Bang. Oh gitu. Ada yang sampai telepon IG gitu kan. Telepon IG, kejadiannya sama seperti yang saya alamin sekarang. Jadi takut dia nanti pas bagian pindah ke depan. Emang kalau misalnya setiap siswa yang magang itu emang pembuatan jurnal pasti suruhnya di depan, bukan di pabrik. Sempet ada yang DM. Ini sosok Mbak Sur atau satu keluarga yang Belanda ini? Kemungkinan satu keluarga Belanda mungkin. Yang lu ditelepon sama orang DM ini? Dia kejadiannya katanya anak kecil, berarti otomatis si Hudson. Si Hudson ya? Kayaknya sih dia setiap ada orang baru itu minta didoakan doang kalau yang setahu kita. Oh, jadi setiap ada orang baru, si orang barunya ya? Dia cuma mau nyampein itu, cuman caranya salah. Iya. Caranya salah. Ya minimal ketika lu datang ya lu berdoa aja gitu ya? Iya, mungkin harusnya. Mungkin dia mau nyampein itu, tapi kan namanya kita manusia ngelihat makhluk kayak gitu kan siapa juga yang nggak paham. Ya tapi bener bro, mungkin kan ya memang harusnya kan adabnya mungkin seperti itu ya, ketika lu datang ke tempat baru ya berdoa aja gitu, kayak ya baca doa aja. Iya, menurut kepercayaan agama masing-masing lah ya. Kalau gue gitu sih kalau gue. Ini tadi gue sempet notice nih, si Iwan itu kan
kalau pulang selalu bawa apa? Bunga melati. Nah ini ada maksudnya nggak? Maksudnya ada kenapanya gitu? Kenapa kok bisa dia bawa bunga melati? Si Iwan bilang nggak pernah sadar katanya kalau buat bawa tuh. Tapi nyokap bilang kalau setiap nyuci baju dia setelah PKL itu emang sering ada bunga melati. Dia pun mengiyakan, cuman kalau dibilang dia ngambil apa enggak dia nggak tahu. Tapi maksud gue setelah ditelusurin ada kaitannya dengan yang apa gitu? Oh nggak ada. Nggak ada. Itu nggak bener-bener nggak tahu. Itu bener-bener nggak tahu sama sekali. Entah itu karena memang keisengan dari dalam tanda kutip makhluk kayak gitu, ataupun emang si Iwannya sendiri nggak sadar, tangannya jahil gitu kan, ada kembang-kembang main kantongin aja. Dan sosok ibunya kenapa nggak muncul nih, cuy? Nah, ada di satu scene setelah kita beberapa bulan, ini mah di luar dari konteks kita PKL ya. Ada beberapa scene dari warga sekitar yang apa ya, setelah kita kan bikin jurnal, kasih ke pihak sekolah minta tanda tangan, kasih ke pihak perusahaan juga, ya PT yang kita bagi minta tanda tangan juga kan. Setelah dari situ kita coba cari tahu deh, saya coba cari tahu tentang si ibunya ini. Katanya sih emang dari awal kejadian tragedi setelah itu si ibunya nggak pernah muncul. Nggak pernah gentayangan gitu? Bener-bener nggak pernah, nggak pernah. Bahkan kita tanya satu persatu case security satpam gitu yang sering patroli, emang nggak pernah lihat. Yang lebih sering tuh, yang lebih dominan nih, kalau buat yang bagian security pengecekan ketemunya sama si bapak. Kalau misalnya di bagian lapangan gitu, maksudnya wilayah, ketemunya sama si dua sosok ini, saudari ini. Kalau si Acen ini biasanya bukan security yang sering ketemu, tapi pegawai. Pegawai yang benar-benar udah stay di tempat itu ya. Berarti menurut mereka sih itu udah hal yang biasa sih. Hal yang tabu buat kita lewatin di pabrik itu. Oke, ini udah kejawab semua dari video pertama sampai ke video yang sekarang. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di video pertamanya, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Mungkin segitu aja cerita dari Mas Fadli ya. Thank you Fad ya. Yeah, thank you. Udah datang lagi di Lentera Malam buat ceritain kisah yang terakhirnya ini. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Fadli. Izin pamit. Bye.